Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di First Story. Jangan lupa klik tombol subscribe ya. Bersedekah subscribe dan like ke channel ini sangat bermanfaat buat kami, agar kami bisa terus memberi manfaat. Saya doakan kalian semua panjang umur, kaya raya, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hamparan sawah dan pohon kelapa, hiduplah seorang petani bernama Budi. Setiap pagi, Budi bangun sebelum matahari terbit, merasakan embun pagi yang menyegarkan saat ia melangkah keluar dari rumahnya. Ia adalah sosok yang sederhana, dengan kulit yang kecoklatan akibat terik matahari dan tangan yang kasar karena kerja keras di ladang. Hari itu, seperti biasa, Budi pergi ke ladangnya untuk memeriksa pohon kelapa yang ia tanam beberapa tahun lalu. Namun, hari itu akan menjadi hari yang tak terlupakan dalam hidupnya. Saat Budi berjalan menyusuri ladang, ia merasakan ketenangan yang biasa menyelimuti hatinya. Suara burung berkicau dan angin sepau-sepau membuatnya merasa damai. Namun, saat ia mendekati pohon kelapa tertua di ladangnya, sesuatu yang aneh menarik perhatiannya. Ia melihat ada sesuatu yang bergerak di antara daun-daun kelapa. Dengan rasa penasaran, Budi mendekat, dan jantungnya berdegup kencang saat ia menyadari bahwa itu adalah seekor ular piton raksasa yang melilit batang pohon. "Ya Tuhan!" seru Budi, terkejut. "Apa yang kau lakukan di sini?" Ia mundur selangkah, merasakan ketakutan menyelusup ke dalam dirinya. Ular itu, dengan panjang lebih dari 5 meter, tampak tenang. Matanya yang besar menatap Budi seolah mempertanyakan keberadaannya. Budi merasa terjebak antara rasa takut dan rasa ingin tahunya. Ia tahu bahwa ular ini bukanlah hewan sembarangan. Ia adalah makhluk yang kuat dan berbahaya. Budi berusaha menenangkan dirinya. "Tenang, Budi. Ini hanya ular," bisiknya pada diri sendiri. Namun, saat ia berusaha mendekat, ular itu bergerak sedikit, membuat Budi melompat mundur. "Aduh, jangan mendekat!" teriaknya. Meskipun ia tahu ular itu tidak bisa mendengarnya. Ia merasa bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia ingin mengusir ular itu agar tidak mengganggu ladangnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa kasihan melihat makhluk itu terjebak di pohon. Setelah beberapa saat berjuang dengan pikirannya, Budi memutuskan untuk kembali ke desa dan memberitahu warga tentang penemuan ini. Ia berlari pulang, napasnya terengah-engah. Setibanya di rumah, ia langsung mencari sahabatnya, Joko, yang dikenal sebagai orang yang berani dan selalu siap membantu. "Joko, Joko!" teriak Budi, mencari-cari di sekitar rumah Joko. "Kau harus datang ke ladangku sekarang juga." Joko, yang sedang memperbaiki alat pertanian, menatap Budi dengan bingung. "Ada apa, Budi? Kenapa kau terlihat panik?" tanyanya, mengernyitkan dahi. "Kau tidak akan percaya apa yang aku temukan di ladangku." Budi menjawab, suaranya bergetar. "Ada ular piton raksasa melilit pohon kelapa." Joko terdiam sejenak, lalu tertawa. "Ular piton? Maksudmu ular kecil yang sering kita lihat?" Budi menggelengkan kepala. "Tidak, Joko. Ini ular besar. Sangat besar. Kau harus melihatnya sendiri." Joko akhirnya mengangguk, merasa penasaran. "Baiklah, ayo kita pergi. Tapi kau harus menunjukkan di mana tepatnya." Mereka berdua bergegas menuju ladang Budi. Setibanya di sana, Joko tertegun melihat ular yang melilit pohon kelapa. "Wow, ini benar-benar besar," serunya, matanya membelalak. "Kau tidak bercanda, Budi. Ini ular raksasa." Budi mengangguk, merasa lega karena Joko akhirnya percaya. "Kita harus memberitahu warga desa tentang ini. Mereka perlu tahu agar tidak ada yang mendekat." Joko setuju, dan mereka berdua segera berlari menuju pusat desa. Saat mereka tiba, suasana desa yang biasanya tenang menjadi riuh. Warga yang sedang beraktivitas berhenti dan menatap Budi dan Joko dengan penasaran. "Ada apa, Budi? Kenapa kalian terlihat terburu-buru?" tanya Ibu Siti, seorang nenek yang terkenal bijaksana di desa.
Kami menemukan ular piton raksasa di ladang Budi. Joko menjelaskan dengan semangat. Warga desa mulai berkumpul, mendengarkan dengan seksama. Beberapa dari mereka terlihat skeptis, sementara yang lain tampak cemas. "Ular? Di ladangmu?" tanya Pak Ahmad, kepala desa. "Apakah kau yakin itu bukan hanya ular biasa?" Budi mengangguk tegas. "Tidak, Pak. Ini ular besar. Lebih dari 5 meter. Kita harus menangkapnya sebelum ada yang terluka." Suasana menjadi tegang. Beberapa warga mulai berbisik-bisik, saling bertukar pandang. "Bagaimana jika ular itu menyerang kita?" tanya seorang pemuda dengan nada ketakutan. "Kita harus bersiap-siap," seru yang lain. Pak Ahmad mencoba menenangkan semua orang. "Tenang, kita harus berpikir jernih. Jika ular itu berbahaya, kita harus menangkapnya dengan hati-hati." Setelah berdiskusi, warga desa sepakat untuk berkumpul dan merencanakan strategi menangkap ular tersebut. Budi dan Joko ditunjuk sebagai pemimpin dalam usaha ini. "Kita perlu alat yang tepat," kata Joko. "Kita bisa menggunakan tali dan beberapa batang kayu untuk menjebaknya." Warga mulai bergegas mencari alat yang diperlukan, sementara Budi dan Joko menjelaskan rencana mereka. Saat mereka kembali ke ladang, suasana semakin tegang. Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. Apa yang akan terjadi jika kita gagal? Pikirnya. Namun, ia berusaha menenangkan diri dan fokus pada tugas yang ada di depan mereka. "Kita bisa melakukannya," bisiknya pada diri sendiri. "Kita harus melakukannya untuk keselamatan desa." Setelah beberapa saat, warga desa berkumpul kembali di ladang Budi, siap untuk menangkap ular. Mereka membentuk lingkaran di sekitar pohon kelapa, mengawasi ular yang masih melilit dengan tenang. "Ingat, kita harus hati-hati," kata Budi. Suaranya bergetar. "Jangan sampai kita membuatnya panik." Semua orang mengangguk, menunggu instruksi selanjutnya. Joko mengambil inisiatif pertama. "Aku akan mencoba mendekatinya dari sisi kiri," katanya. "Kalian semua siap?" Warga mengangguk, menahan napas. Joko perlahan-lahan mendekati ular, berusaha tidak membuat gerakan yang tiba-tiba. Namun, saat ia hampir sampai, ular itu tiba-tiba bergerak, membuat Joko melompat mundur. "Awas!" teriak Budi, tetapi sudah terlambat. Ular itu melilit lebih erat pada pohon, seolah merespons ancaman. Klimaks ketegangan terjadi saat ular itu mulai mengeluarkan suara mendesis, menandakan bahwa ia merasa terancam. Warga mulai panik, beberapa mundur, sementara yang lain berusaha tetap tenang. "Kita tidak bisa mundur sekarang," seru Pak Ahmad. "Kita harus tetap bersatu." Budi merasakan ketegangan di udara, dan ia tahu bahwa mereka harus segera bertindak. Dengan keberanian yang tersisa, Budi berteriak, "Kita harus bekerja sama. Joko, coba tarik ekornya. Yang lain, siapkan tali." Joko mengangguk, dan dengan hati-hati, ia mencoba mendekati ekor ular. Warga lainnya bersiap-siap dengan tali, menunggu instruksi lebih lanjut. Saat Joko berhasil meraih ekor ular, ia merasakan kekuatan luar biasa dari makhluk itu. "Ayo, tarik!" teriaknya, dan semua orang bersatu menarik tali. Ular itu melawan, berusaha melepaskan diri, tetapi dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil mengendalikan gerakannya. Budi merasakan adrenalin mengalir dalam dirinya. "Kita hampir berhasil," teriaknya. Semangat mulai membara di antara warga. Namun, saat mereka hampir menangkapnya, ular itu tiba-tiba meluncur ke arah Budi, membuatnya terjatuh ke tanah. "Budi!" teriak Joko. Panik. Warga lainnya juga terkejut. Tetapi Budi segera bangkit, berusaha menenangkan ular itu. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," katanya. Suaranya bergetar. Ular itu berhenti sejenak, seolah mendengarkan. Dalam momen itu, Budi merasakan ikatan yang aneh dengan makhluk itu. Ia menyadari bahwa ular itu hanya mencari tempat yang aman, bukan ancaman. Dengan hati-hati, Budi melangkah maju, berusaha mendekati ular dengan lembut. "Kau tidak perlu takut," bisiknya. "Kami tidak ingin menyakitimu."
Warga desa terdiam, menyaksikan momen emosional ini. Perlahan, ular itu mulai tenang, dan Budi merasakan bahwa mereka bisa berkomunikasi dengan cara yang berbeda. "Mari kita bawa kau kembali ke hutan," katanya, dan warga desa mulai memahami bahwa ular itu bukan musuh, melainkan bagian dari alam yang harus dihormati. Akhirnya, dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil melepaskan ular piton raksasa itu ke hutan terdekat. Budi merasa lega dan bangga. "Kita telah melakukan hal yang benar," katanya kepada warga. Mereka semua saling berpelukan, merayakan keberhasilan mereka. Dalam momen itu, Budi menyadari bahwa mereka tidak hanya menangkap ular, tetapi juga belajar untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam. Setelah kejadian menangkap ular piton raksasa, suasana di desa Budi menjadi sangat berbeda. Warga desa kini berbicara tentang pengalaman mereka dengan penuh semangat. Namun, di balik kegembiraan itu, ada rasa cemas yang menggelayuti hati Budi. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai, dan ketakutan akan kemungkinan ular itu kembali menghantui pikirannya. Setiap kali ia pergi ke ladang, ia selalu melihat ke arah pohon kelapa, berharap tidak akan menemukan makhluk itu lagi. Suatu pagi, saat Budi sedang menyirami tanaman, Joko datang menghampirinya. "Budi, kau terlihat tidak tenang. Apa yang kau pikirkan?" tanya Joko, memperhatikan ekspresi wajah sahabatnya. Budi menghela napas panjang. "Aku khawatir, Joko. Meskipun kita sudah melepaskannya, bagaimana jika ular itu kembali? Atau bagaimana jika ada ular lain yang datang?" Joko mengangguk, memahami kekhawatiran Budi. "Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Kita harus bersiap jika sesuatu terjadi lagi." Budi setuju, dan mereka berdua memutuskan untuk mengumpulkan warga desa untuk membahas langkah-langkah pencegahan. Saat mereka tiba di balai desa, suasana ramai dengan obrolan warga. "Warga sekalian, kami ingin membahas tentang ular piton yang kita temui kemarin," kata Budi, mencoba menarik perhatian semua orang. "Kita perlu memikirkan cara agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi." Pak Ahmad, kepala desa, mengangguk setuju. "Benar, kita harus bersiap. Kita tidak tahu apakah ada ular lain di sekitar kita. Kita perlu membuat rencana." Warga mulai berdiskusi, beberapa dari mereka mengusulkan untuk membuat pagar di sekitar ladang, sementara yang lain berpikir untuk mengadakan ronda malam. Namun, ide-ide itu tidak sepenuhnya memuaskan Budi. Ia merasa bahwa mereka perlu melakukan lebih dari sekadar itu. "Bagaimana jika kita mengadakan pelatihan tentang cara menghadapi ular?" usul Budi. "Kita bisa belajar mengenali tanda-tanda keberadaan ular dan cara menangkapnya dengan aman." Warga terdiam sejenak. Lalu beberapa dari mereka mulai mengangguk setuju. "Itu ide yang bagus, Budi," seru Ibu Siti. "Kita perlu tahu cara melindungi diri kita dan ladang kita." Setelah pertemuan, Budi dan Joko mulai merencanakan pelatihan tersebut. Mereka menghubungi seorang ahli reptil dari kota terdekat yang bersedia datang untuk memberikan pelatihan. Hari pelatihan tiba, dan warga desa berkumpul dengan antusias. Budi merasa bangga melihat semangat mereka. "Hari ini kita akan belajar banyak hal," kata Budi kepada warga. "Kita akan belajar cara mengenali ular, cara menangkapnya, dan yang terpenting, cara menjaga diri kita." Ahli reptil, seorang pria bernama Pak Rudi, tiba dengan berbagai alat dan informasi. "Selamat pagi, semua. Saya senang bisa berada di sini," sapanya dengan senyum lebar. "Hari ini kita akan belajar tentang ular, termasuk cara menghindari dan menangkapnya dengan aman." Warga mendengarkan dengan seksama, dan Budi merasa semangat mereka semakin membara. Pak Rudi mulai menjelaskan berbagai jenis ular dan ciri-ciri mereka. "Ular tidak selalu berbahaya," katanya. "Banyak dari mereka hanya ingin menghindari manusia. Namun, kita harus tetap waspada." Ia menunjukkan gambar-gambar ular dan menjelaskan bagaimana cara mengenali ular berbisa dan tidak berbisa. Warga desa terlihat terpesona, dan Budi merasa senang melihat perhatian mereka. Setelah sesi teori, Pak Rudi mengajak warga untuk berlatih. "Sekarang, mari kita praktikkan cara menangkap ular dengan aman," katanya.
Ia menunjukkan teknik menggunakan tongkat dan tali untuk menangkap ular tanpa melukainya. Budi dan Joko bersemangat mengikuti setiap instruksi, dan warga lainnya juga ikut berlatih. Namun, saat mereka berlatih, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah ladang. "Dengar itu!" teriak seorang pemuda, menunjuk ke arah ladang. Semua orang berbalik, dan Budi merasakan jantungnya berdegup kencang. "Apa itu?" tanyanya, merasa cemas. Mereka berlari menuju sumber suara, dan saat tiba di ladang, mereka melihat seekor ular lain, lebih kecil dari yang sebelumnya, melintas di antara tanaman. Suasana menjadi tegang, dan Budi merasa ketakutan kembali menghampirinya. "Jangan panik," seru Pak Ahmad, berusaha menenangkan semua orang. "Kita sudah belajar cara menangkapnya. Mari kita lakukan." Namun, saat mereka mendekati ular itu, makhluk tersebut berbelok dan melarikan diri ke arah semak-semak. "Ayo, kita kejar!" teriak Joko, berlari mengikuti ular itu. Budi merasa ragu, tetapi ia tahu mereka tidak bisa membiarkan ular itu pergi begitu saja. Mereka berlari mengikuti ular yang melarikan diri, melewati ladang dan masuk ke hutan kecil di dekat desa. Budi merasa napasnya mulai terengah-engah, tetapi semangatnya tidak padam. "Kita harus menangkapnya sebelum ia pergi jauh," teriaknya. Warga desa mengikuti dengan semangat, meskipun beberapa dari mereka terlihat ketakutan. "Apa yang akan kita lakukan jika kita menemukannya?" tanya Ibu Siti, suaranya bergetar. "Tenang, kita sudah belajar cara menangkapnya," jawab Joko, berusaha menenangkan semua orang. "Kita hanya perlu bekerja sama." Saat mereka memasuki hutan, suasana menjadi semakin tegang. Suara dedaunan yang berdesir dan burung-burung yang terbang membuat Budi merasa waspada. "Hati-hati, semua!" serunya. "Kita tidak tahu seberapa jauh ular ini bisa pergi." Setelah beberapa menit mencari, mereka akhirnya menemukan ular itu bersembunyi di balik semak-semak. Ular itu tampak ketakutan, dan Budi merasakan empati yang mendalam. "Kita harus melakukannya dengan hati-hati," bisiknya kepada Joko. "Jangan sampai kita membuatnya panik." Joko mengangguk, dan mereka mulai mendekati ular dengan perlahan. "Siap?" tanya Joko, memegang tongkatnya dengan erat. "Ya, siap," jawab Budi, berusaha menenangkan diri. Mereka berdua bergerak maju, dan saat ular itu mulai bergerak, mereka segera mengarahkan tongkat dan tali. Namun, ular itu meluncur cepat, membuat mereka terkejut. "Awas!" teriak Budi, tetapi ular itu sudah melarikan diri ke arah yang berbeda. "Tidak, kita harus menangkapnya," seru Joko, berusaha mengejar. Namun, ular itu terlalu cepat. Budi merasa frustrasi dan cemas. "Kita tidak bisa membiarkannya pergi," teriaknya. Mereka terus berlari, tetapi ular itu sudah menghilang di antara semak-semak. Saat mereka berhenti, napas mereka terengah-engah, dan rasa putus asa mulai menyelimuti hati Budi. "Maaf, Budi, kita gagal," kata Joko, wajahnya tampak kecewa. "Tidak, kita tidak gagal," jawab Budi, berusaha menghibur sahabatnya. "Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Yang penting adalah kita belajar dari pengalaman ini." Namun, di dalam hati, Budi merasa ada sesuatu yang lebih dalam yang harus mereka hadapi. Ketakutan akan ular dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi selanjutnya membuatnya merasa tidak nyaman. Mereka kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Warga desa menunggu dengan cemas, dan saat melihat wajah Budi dan Joko, mereka tahu bahwa sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. "Apa yang terjadi?" tanya Pak Ahmad, khawatir. "Kami tidak berhasil menangkapnya," jawab Budi, suaranya penuh penyesalan. "Ular itu terlalu cepat." Suasana menjadi hening, dan Budi merasakan ketegangan di udara. "Kita harus lebih siap di lain waktu," kata Pak Ahmad, berusaha menenangkan semua orang. "Kita tidak bisa menyerah. Kita harus terus belajar dan berlatih." Warga desa mengangguk, tetapi Budi bisa melihat bahwa beberapa dari mereka masih merasa takut. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia terbangun, memikirkan apa yang terjadi di ladang dan hutan. "Apa yang harus kita lakukan?"
pikirnya. Ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan desa dan ingin melindungi semua orang. Dalam kegelapan malam, ia memutuskan untuk pergi ke ladang dan melihat pohon kelapa tempat ular piton raksasa itu ditemukan. Mungkin, dengan melihat tempat itu, ia bisa menemukan jawaban. Saat Budi tiba di ladang, suasana sunyi dan tenang. Hanya suara angin yang berdesir di antara daun-daun kelapa yang terdengar. Ia mendekati pohon kelapa dan melihat ke atas, berharap tidak menemukan ular di sana. Namun, saat ia menatap batang pohon, ia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah ini semua hanya kebetulan? Pikirnya. Atau ada sesuatu yang lebih besar yang harus kita hadapi? Tiba-tiba, Budi mendengar suara gemerisik di semak-semak dekat ladang. Jantungnya berdegup kencang, dan ia berbalik, siap menghadapi apapun yang muncul. Namun, saat ia melihat lebih dekat, ia menyadari bahwa itu hanya seekor kelinci yang melompat keluar dari semak-semak. Budi menghela napas lega, tetapi rasa cemasnya tidak hilang. "Aku harus melindungi desa," bisiknya pada diri sendiri. Keesokan harinya, Budi memutuskan untuk berbicara dengan warga desa lagi. Ia ingin mengajak mereka untuk lebih bersatu dan saling mendukung. Saat mereka berkumpul di balai desa, Budi berdiri di depan mereka. "Warga sekalian, kita harus lebih siap menghadapi kemungkinan ular lain yang datang. Kita tidak bisa hidup dalam ketakutan," katanya dengan tegas. "Kita harus saling mendukung dan belajar dari pengalaman kita." Warga desa mendengarkan dengan seksama, dan Budi bisa melihat semangat mereka mulai bangkit kembali. "Kita bisa mengadakan ronda malam dan menjaga ladang kita bersama-sama. Kita harus saling melindungi," lanjutnya. "Jika kita bersatu, kita bisa menghadapi apapun." Suasana di balai desa mulai berubah, dan Budi merasa harapan baru muncul di antara mereka. "Baiklah, mari kita lakukan," seru Joko, mengangkat tangan. Warga lainnya mulai bertepuk tangan, dan semangat kebersamaan mulai terasa. Budi merasa bangga melihat perubahan itu. "Kita akan melakukannya bersama-sama," katanya, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Kita adalah satu keluarga di desa ini, dan kita akan saling melindungi." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan ronda malam dan menjaga ladang. Budi merasa lega dan bersemangat. Ia tahu bahwa meskipun ada ketakutan, mereka bisa menghadapinya bersama. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu melindungi desa dan semua orang yang dicintainya. Hari itu, Budi menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan saling mendukung. Malam yang tenang menyelimuti desa Budi, tetapi suasana di dalam hati setiap warga terasa tegang. Setelah pertemuan yang penuh semangat, mereka sepakat untuk mengadakan ronda malam untuk menjaga ladang dan memastikan tidak ada ular yang mengganggu. Budi, Joko, dan beberapa pemuda desa berkumpul di balai desa, mempersiapkan peralatan dan membagi tugas. "Kita harus tetap waspada," kata Budi, suaranya tegas. "Jika kita bekerja sama, kita bisa menjaga desa ini." Joko mengangguk, menambahkan, "Kita akan membagi kelompok. Satu kelompok akan menjaga ladang, sementara yang lain akan berpatroli di sekitar hutan. Kita harus saling menjaga." Warga desa terlihat bersemangat, tetapi di balik semangat itu, Budi bisa merasakan ketakutan yang mengintai. Ia tahu bahwa meskipun mereka sudah berlatih, menghadapi ular bukanlah hal yang mudah. Malam itu, saat bulan purnama bersinar terang, mereka mulai ronda. Budi dan Joko memimpin kelompok yang menjaga ladang, sementara beberapa pemuda lainnya berpatroli di sekitar hutan. Suasana malam yang tenang membuat Budi merasa sedikit lebih nyaman, tetapi ia tetap waspada. "Joko, kau ingat apa yang diajarkan Pak Rudi tentang tanda-tanda keberadaan ular?" tanya Budi, berusaha mengalihkan pikirannya dari ketakutan. "Ya, kita harus memperhatikan suara-suara aneh dan jejak di tanah," jawab Joko. Mereka berjalan perlahan, mengamati setiap sudut ladang. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari semak-semak. Budi dan Joko saling berpandangan. Jantung mereka berdegup kencang. "Apa itu?" bisik Budi, merasa ketegangan menyelimuti mereka. "Aku tidak tahu, tapi kita harus memeriksanya," jawab Joko,
berusaha tetap tenang. Mereka mendekati semak-semak dengan hati-hati, dan saat mereka sampai, mereka melihat seekor ular kecil melintas. "Hanya ular kecil," kata Joko, menghela napas lega. "Tapi kita harus tetap waspada." Setelah beberapa saat berpatroli, mereka kembali ke ladang. Namun, saat mereka tiba, suasana di sana terasa berbeda. Warga desa yang menjaga ladang terlihat cemas. "Ada apa?" tanya Budi, khawatir. "Kami mendengar suara aneh dari arah hutan," jawab salah satu pemuda. "Sepertinya ada sesuatu yang besar di sana." Budi merasakan ketegangan di udara. "Kita harus pergi ke sana dan memeriksanya," katanya. Suaranya tegas meskipun hatinya bergetar. Mereka bergegas menuju hutan, dan saat mereka mendekati sumber suara, mereka melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. "Itu pasti ular," teriak Joko. Suaranya penuh ketakutan. "Kita harus hati-hati." Budi merasa jantungnya berdegup kencang. "Kita harus mendekatinya dengan perlahan," bisiknya. Mereka bergerak maju, berusaha tidak membuat suara. Saat mereka semakin dekat, mereka melihat ular piton raksasa yang sama yang pernah mereka temui sebelumnya. Ular itu tampak lebih besar dan lebih menakutkan, melilit di antara batang pohon. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Joko, suaranya bergetar. "Kita tidak bisa membiarkannya pergi," jawab Budi, berusaha menenangkan diri. "Kita harus menangkapnya sebelum ia melukai seseorang." Dengan hati-hati, mereka mulai merencanakan strategi. "Kita bisa menggunakan tali dan tongkat untuk menjebaknya," kata Budi. "Kita harus bekerja sama dan tidak panik." Warga desa mengangguk, tetapi Budi bisa melihat ketakutan di mata mereka. "Ingat, kita sudah berlatih. Kita bisa melakukannya," katanya, berusaha memberikan semangat. Mereka mulai mendekati ular dengan perlahan, tetapi saat ular itu menyadari kehadiran mereka, ia mulai bergerak. "Awas!" teriak Joko, tetapi sudah terlambat. Ular itu meluncur cepat, membuat mereka terkejut. "Kita harus mengejarnya," seru Budi, berlari mengikuti ular itu. Warga desa mengikuti, tetapi ketegangan mulai menyelimuti mereka. Ular itu melarikan diri ke dalam hutan, dan Budi merasa napasnya mulai terengah-engah. "Kita tidak bisa membiarkannya pergi," teriaknya, berusaha memotivasi semua orang. Namun, saat mereka berlari, ular itu tiba-tiba berhenti dan berbalik, menatap mereka dengan mata yang tajam. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya seorang pemuda, ketakutan. "Kita harus tetap tenang," jawab Budi, berusaha menenangkan semua orang. Saat ular itu mendesis, Budi merasakan ketakutan yang mendalam. "Kita tidak bisa mundur sekarang," katanya, berusaha mengumpulkan keberanian. "Kita harus melindungi desa kita." Dengan semangat baru, mereka mulai mendekati ular lagi, tetapi saat mereka hampir sampai, ular itu meluncur ke arah mereka, membuat semua orang melompat mundur. "Jangan panik," teriak Joko, tetapi suasana menjadi kacau. Warga desa mulai berlari ke segala arah, dan Budi merasa putus asa. "Kita harus bersatu," teriaknya, berusaha mengumpulkan semua orang. "Kita tidak bisa membiarkannya mengalahkan kita." Perlahan, warga desa mulai berkumpul kembali, dan Budi merasakan harapan baru muncul di antara mereka. "Sekarang, kita harus bekerja sama," kata Budi, suaranya penuh semangat. "Kita bisa melakukannya jika kita bersatu." Mereka semua mengangguk, dan Budi merasakan semangat kebersamaan mulai mengalir di antara mereka. "Joko, kau dan aku akan mencoba mendekatinya dari sisi kiri. Yang lain, siapkan tali dan tongkat," perintah Budi. Dengan hati-hati, mereka mulai mendekati ular lagi. Budi dan Joko bergerak perlahan, berusaha tidak membuat gerakan yang tiba-tiba. Saat mereka hampir sampai, ular itu kembali bergerak, tetapi kali ini, Budi sudah siap. "Sekarang!" teriaknya, dan mereka segera mengarahkan tali ke arah ular. Namun, ular itu meluncur cepat, membuat mereka terkejut. "Tidak, kita harus lebih cepat," teriak Joko, berusaha mengejar. Budi merasa frustrasi,
Tetapi ia tahu mereka tidak bisa menyerah. Kita bisa melakukannya, serunya, berusaha memotivasi semua orang. Mereka terus berlari, mengikuti ular yang melarikan diri, tetapi saat mereka hampir menangkapnya, ular itu kembali berbelok dan menghilang di antara pepohonan. Budi merasa putus asa. Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya, suaranya penuh keputusasaan. Kita harus menemukan cara lain. Namun, saat mereka berhenti sejenak untuk bernapas, Budi melihat sesuatu yang aneh. "Tunggu!" teriaknya, menunjuk ke arah semak-semak. "Lihat itu!" Semua orang berbalik, dan saat mereka melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa ular itu tidak sendirian. Di belakang ular piton raksasa, ada seekor ular kecil yang tampak ketakutan. "Itu mungkin anaknya," seru Joko, terkejut. "Kita tidak bisa membiarkan mereka terpisah." Budi merasakan empati yang mendalam. "Kita harus melindungi mereka," katanya, berusaha menenangkan semua orang. "Kita tidak bisa membiarkan ketakutan menguasai kita." Dengan semangat baru, mereka mulai merencanakan strategi untuk menangkap ular dan anaknya. "Kita harus bekerja sama dan tidak panik," kata Budi. "Kita bisa melakukannya jika kita bersatu." Warga desa mengangguk, dan Budi bisa melihat semangat mereka mulai bangkit kembali. "Kita harus melindungi mereka dan membawa mereka kembali ke hutan," lanjutnya. Mereka mulai mendekati ular piton raksasa dan anaknya dengan hati-hati. Budi merasakan ketegangan di udara, tetapi ia tahu bahwa mereka harus melakukannya. "Siap?" tanya Joko, memegang tali dengan erat. "Ya, siap," jawab Budi, berusaha menenangkan diri. Mereka bergerak maju, dan saat ular itu mulai bergerak, mereka segera mengarahkan tali dan tongkat. Dengan kerjasama yang solid, mereka berhasil menangkap ular piton raksasa dan anaknya. Budi merasa lega dan bangga. "Kita berhasil," teriaknya. Suaranya penuh semangat. Warga desa bersorak, merayakan keberhasilan mereka. Namun, saat mereka melihat ular itu, Budi merasakan sesuatu yang berbeda. "Kita tidak bisa membiarkannya terkurung," katanya. Suaranya penuh empati. "Kita harus melepaskannya kembali ke hutan." Warga desa terdiam, dan Budi bisa melihat kebingungan di wajah mereka. "Mereka adalah bagian dari alam," lanjutnya. "Kita tidak bisa mengurung mereka hanya karena ketakutan kita." Joko mengangguk setuju. "Kita harus menghormati mereka dan membiarkan mereka kembali ke tempat yang aman." Perlahan, warga desa mulai memahami. Dengan hati-hati, mereka melepaskan ular piton raksasa dan anaknya ke hutan. Budi merasakan harapan baru muncul di antara mereka. "Kita telah belajar banyak hari ini," katanya kepada warga. "Kita tidak hanya menangkap ular, tetapi juga belajar untuk saling menghormati dan menjaga keseimbangan alam." Warga desa mengangguk, dan Budi merasa bangga melihat perubahan itu. Saat mereka kembali ke desa, suasana menjadi lebih ceria. Warga desa saling berbagi cerita tentang pengalaman mereka dan bagaimana mereka bisa bekerja sama. Budi merasa lega dan bahagia. Ia tahu bahwa meskipun ada ketakutan, mereka bisa menghadapinya bersama. Dalam hati, ia berjanji untuk selalu melindungi desa dan semua orang yang dicintainya. Hari itu, Budi menyadari bahwa kekuatan sejati terletak pada kebersamaan dan saling mendukung. Mereka telah menghadapi ketakutan dan belajar untuk saling menghormati. Dengan semangat baru, mereka melanjutkan hidup mereka, siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang. Budi merasa bangga menjadi bagian dari desa ini, di mana mereka saling melindungi dan menjaga satu sama lain.